Kesempatan pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang menurut saya penting ya untuk kita dengar. Penting untuk kita pahami bersama-sama. Saya mau bicara tentang bertahan versus menyerang. Yang Tuhan mau kita bukan cuma bertahan, sekali-sekali bertahan boleh. Oke, bertahan. Tapi kalau menghadapi kesulitan, menghadapi kesukaran, menghadapi tipu daya setan, menghadapi macam-macam godaan, kalau kita cuma bertahan, lama-lama kita kalah. Kehidupan di dunia ini seperti sebuah pertandingan. Pertandingan apapun, mau bulu tangkis, mau berlari, sepak bola apalagi atau basket apalagi. So pertandingan kalau kita cuma bertahan, lama-lama kebobolan juga, kalah juga. Kalau kita cuma bertahan hadapi kesulitan hidup ini, cuman yang penting bertahan Pak, kerjaan, yang penting bisa makan gitu. Apa terus bertahan ada dalam bisnis? Lama-lama hancur, bertahan. Lain-lain udah maju, lain-lain udah melangkah keluar, kita cuma bertahan, nggak bisa. Saya setuju sekali tempo bertahan. Oke lah sekali-sekali bertahan, tapi tidak bisa kita bertahan terus. Atau saya pinjam kata begini, bisnis usaha sekali-sekali bertahan boleh. Tapi urusan rohani, urusan pertahanan iman, kita nggak boleh cuma bertahan. Mesti apa? Mesti melawan, mesti bertindak, mesti menyerang. Itu yang diajar Alkitab. Itu yang saya coba beri tahu sama saudara sejak awal. Urusan iman kita, urusan kerohanian kita, Tuhan tidak pernah ajar kita, oh lu mesti bertahan, nggak ada, mesti melawan, menyerang. Mari coba kita lihat ayatnya ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan saja ayat-ayat ini supaya lewat pembacaan ini sambil Anda memperhatikan, merenungkannya, Anda bisa dapat pencerahan, dapat sebuah pewahyuan yang baru buat setiap kita. Lihat ayat ini, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 13. Dikatakan begini mulai ayat 10 ya. Akhirnya kata Paulus nasihatnya kepada jemaat di Efesus, akhirnya apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Perhatikan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Dikatakan untuk apa? Supaya kamu dapat bertahan. Sekali-sekali bertahan dia. Tuhan berikan kita selengkap senjata Allah supaya ketika dihantam pertama mungkin kita bertahan. Setuju saya. Tetapi apakah hanya untuk bertahan? Tidak. Tujuan bertahan kemudian adalah bergerak untuk apa? Melawan, dikatakan tipu muslihat iblis. Tujuan Allah, Tuhan memberikan kita selengkap senjata Allah. Mungkin kita kaget menghadapi tipu muslihat serangan setan, kita bertahan. Apa terus bertahan? Enggak. Kemudian kita bergerak melawan tipu muslihat iblis. Lalu ayat berikutnya 12 dikatakan, karena begini perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Itu struktur kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Ada yang namanya pemerintah-pemerintah yang kita lawan. Apalagi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan apalagi roh-roh jahat di udara. Sebab itu dikatakan ambillah, atau sama-sama kita baca ini ayat 13, 2 dan 3. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan apa? Perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Lihat, perhatikan baik-baik pembacaan ayat ini, Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 13. Dari pembacaan ini, ayat ini, kita dengan jelas, dengan mudah mendapatkan sebuah gambaran dari Tuhan. Inilah kehendak Tuhan untuk kita gerejanya. Inilah keinginan maunya Tuhan atas kehidupan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kata bertahan cuma satu kali. Tapi yang lebih banyak kata melawan, 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 melawan.
melawan tipu muslihat iblis, melawan pemerintah-pemerintah iblis, melawan penguasa-penguasa dan seterusnya, melawan. Bahkan di ayat yang ke-13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Untuk apa senjata Allah? Supaya, jelas loh perintahnya, kamu dapat mengadakan perlawanan. Jadi bukan cuma bertahan, sekali-sekali oke bertahan. Tapi mesti melawan, kata Alkitab. Saya jadi kalau baca ayat tentang struktur kerajaan setan, tentang pemerintah-pemerintah, penguasa. Jadi kerajaan iblis salah satunya dibuka ini rahasianya oleh Rasul Paulus. Kerajaan iblis itu punya bentuk pemerintahan. Ada kekuasaan-kekuasaan. Pemerintahan itu tidak mungkin terpecah-pecah. Saling melawan. Itu kan bodohnya orang yang ngomong, oh iblis itu saling melawan. Tidak ada. Di Alkitab orang Farisi pernah katakan itu. Ada contoh ya di Alkitab, saya kok tidak sempat tulis ayatnya. Saya cuma teringat Matius pasal 12. Multimedia tolong, Matius 12. Coba kita lihat ayat 22 ya, sampai ayat keberapa. Anda ikuti ayat ini. Latar belakang cerita ini kira-kira begini. Yesus menyembuhkan seorang yang buta dan bisu. Atau saya baca saja ya, perhatikan ayat 22. Lihat ceritanya ya. Kemudian dikatakan dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, jelas ya. Orang itu buta dan bisu. Orang ini menjadi sakit buta dan bisu. Sumbernya pemicunya karena orang ini dirasuk oleh setan. Dirasuk oleh roh jahat, oleh iblis. Karena pekerjaan iblis orang ini menjadi buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya. Ya. Apakah selesai enggak? Sehingga si bisu itu berkata-kata, bisunya hilang dan melihat, buta jadi melihat. Lihat ayat 23. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, ia ini agaknya anak Daud, Mesias ini. Lalu lihat ayat 24, orang Farisi. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, dengan penghulu setan, ia mengusir setan. Aneh kan ini orang-orang Farisi. Yesus usir setan dari orang yang buta sama bisu. Ya, lalu menjadi sembuh ini orang. Orang-orang kagum, wah ini Mesias, ini anak Daud. Tapi orang Farisi tidak. Kadang-kadang orang di dunia ini terwakili sama orang Farisi berpikir seperti itu. Bahwa setan melawan setan, seolah-olah kan begitu. Orang Farisi berkata, dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Mana ada ceritanya pemerintahan itu terpecah-pecah. Yesus dalam ayat ini menyikapkan sebuah rahasia yang besar tentang pemerintahan kekuasaan kerajaan setan. Ya, bahwa coba lihat ayat ini. Yesus berkata jelas di ayat 25. Lihat, dibuka rahasia di ayat ini. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, perhatikan baik-baik. Setiap kerajaan atau setiap pemerintahan yang terpecah-pecah, ya, pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Yesus jawab kebodohan orang Farisi. Tidak ada yang namanya pemerintahan kerajaan terpecah-pecah. Rumah tangga saja yang terpecah-pecah, gak ada kesatuan hati, gak ada unity, pasti hancur binasa. Gak bisa bertahan rumah tangga itu. Gak bisa bahagia. Begitu juga dengan sebuah kota. Kalau terpecah-pecah gak saling mendukung, gak satu yang namanya kota dan negara, pasti binasa, hancur, gak bisa bertahan. Apalagi pemerintahan kerajaan iblis. Yesus buka satu rahasia. Bahwa tidak ada ceritanya pemerintahan kerajaan setan itu terpecah-pecah, setan lawan setan. Ini kan bodohnya orang dunia. Anda ngerti gak kira-kira maksud saya? Orang Farisi itu kayak orang dunia loh. Ketika ada orang kerasukan setan, mereka berkata apa? Oh Yesus ini dengan kuasa Beelzebul, kuasa penghulu setan pakai ngusir setan. Saya coba bawa sama cerita sama saudara ya. Misalnya ada seorang di dunia ini, mungkin siapa dia kerasukan setan gitu ya.
Lalu seringkali di dunia itu berurat akar, biasa lah gitu, panggil orang pinter. Karena dia gak percaya sama Tuhan, belum kenal Tuhan. Atau bisa jadi dia orang Kristen tapi gak pernah mengalami kuasa Tuhan. Yang dipanggil bukan pendeta. Ya, yang dipanggil bukan seorang hamba Tuhan, yang dipanggil tetangganya katakan cari orang pinter. Cari orang, udah terus terang saja deh saya ngomong, cari dukun gitu, cari paranormal yang punya kuasa ngusir setan. Karena orangnya kerasukan setan kan, ada sering dengar itu kan. Datang dukun, datang orang pinter. Saudara lihat, itu bukan setan ngusir setan loh. Dukun ini dia memangnya paranormal, orang pinter segala macam yang konon katanya punya kuasa dari mana? Apa dari kuasa Tuhan? Tidak kan? Karena dia gak percaya sama Tuhan. Yang disembah bukan Tuhan gitu loh. Mereka gak pakai kuasa Tuhan, pakai kuasa apa coba menurut saudara? Tapi yang jelas Yesus katakan tidak mungkin pemerintahan setan itu terpecah-pecah. Setan lawan setan, setan usir setan. Itu bukan setan usir setan. Saya kasih gambaran. Itu misalnya seorang pinter paranormal dukun. Dia itu punya setan yang pangkatnya kapten. Sementara yang merasuk setan tetangga itu adalah orang yang setannya pangkat kopral. Yang pangkat kapten bukan mengusir. Sekarang kamu pergi, tugasnya aku gantikan. Pangkatnya lebih tinggi. Tidak ada ceritanya setan usir setan. Ya, tetapi kerajaan itu bersatu. Kalau setan usir setan, kerajaan terpecah-pecah setan, ya hancur dong, gak bisa bertahan. Yesus buka rahasia itu. Mereka itu saling mendukung saudara ya. Jadi kalau ada orang seolah-olah punya kuasa gitu, ngusir setan. Maksud saya perdukunan tadi, itu hanya alih tugas. Mengambil alih tugas, sekarang kamu yang pergi. Justru kalau ada jangan coba-coba ya. Ya. Anda ada orang kerasukan setan yang Anda panggil orang pinter. Yang ini pergi digantikan dengan setan yang lebih kekuatannya lebih kuat. Karena jelas Efesus 6 tadi kita baca mulai 10. Setan itu ada pemerintahannya, ada penguasanya. Jadi ada penguasa teritorial, ada setan yang jabatan kekuasaannya lebih tinggi. Jadi ada pemerintahan, ada rajanya. Siapa raja setan? Lucifer lah. Jadi ada pangkat-pangkatnya saudara ya. Jadi setan dibuka rahasianya oleh Yesus. Nah, saya mau masuk pada inti yang saya coba mau sampaikan sama saudara. Ya, bertahan versus menyerang atau melawan. Saudara perhatikan gambar ini baik-baik. Bahwa ambisi iblis itu bukan hanya mengalahkan kita. Ya. Jadi iblis itu punya ambisi, dia punya tujuan utama memang mengalahkan kita. Tapi Anda mesti paham pagi ini bahwa tujuan utama iblis, ambisi iblis bukan hanya bikin kita kalah. Tetapi juga dia berusaha menahan laju gerak langkah kita supaya kita nggak maju lah kemana-mana cuma bertahan. Ingat saudara ya, dengar baik apa yang saya katakan pagi ini. Saya setuju bahwa setan itu dia punya ambisi. Setan itu punya tujuan utama dalam hidupnya untuk apa? Kalahkan gerejanya. Kalahkan kita sebagai orang-orang yang percaya supaya kita kalah. Tapi ingat, dengarkan, ketika setan tidak bisa kalahkan saudara, ketika setan gak bisa kalahkan kita, apa yang dia buat? Dia akan membuat kita cuma gini, bertahan gitu. Jadi Anda mesti paham, ketika setan gak bisa kalahkan kita, bukan dia mundur loh. Dia cuma membuat gini, supaya kita gak bisa bergerak maju. Supaya kita gak bisa buat apa-apa, ya sudah diam saja. Jadi tujuan setan memang mengalahkan kita. Tapi jangan lupa Anda mesti paham, dia juga membuat kita cuma bisa bertahan. Pelajaran pandemi pada waktu masa sukar itu pelajaran keras buat kita. Ada banyak orang berkata, yang penting kita bertahan saja kan cukup. Yang penting kerjaan bisa jalan. Saya katakan dari awal, bisnis, usaha, kerjaan bertahan saja boleh lah. Boleh, tapi urusan rohani tidak. Kalau ada bertahan saja juga gak bagus ya dalam pekerjaan. Orang lain sudah berikhtiar maju. Orang lain sudah berinovasi, sekarang jadi sukses. Pelajaran pandemi itu banyak mengajar banyak hal. Usahanya jadi serba baru. Caranya baru, sekarang sukses luar biasa. Dulu omsetnya katakanlah cuma 100, sekarang bisa jadi 500. Kenapa? Udah pakai cara online.
Udah pakai cara ini, cara yang baru. Mereka bukan cuma bertahan, sekali bertahan boleh, 2 kali boleh. Tapi gak bisa bertahan, nanti Anda ketinggalan. Bertahan saja itu kemunduran. Setan ketika gak bisa kalahkan kita, dia cuma diam dan dia akan menyerang kita. Supaya kita cuma bertahan saja, supaya kita gak bergerak maju. Saya teringat sebuah perkataan yang dikatakan oleh hamba Tuhan bernama Lynn Hammond. Dikatakan begini, beliau berkata begini, seorang pendoa, seorang ibu gembala berkata begini, tanpa disadari oleh tubuh Kristus, gereja Tuhan orang percaya, iblis itu telah melokalisasi gereja. Kata melokalisasi itu gak enak ya dalam kesan bahasa Indonesia. Lokalisasi kan tempat pelacuran. Gak enak sebetulnya dengarnya, tapi hamba Tuhan ini katakan tanpa disadari oleh tubuh Kristus, iblis telah melokalisasi gereja, gak kemana-mana gitu ya. Dia tidak khawatir, jadi iblis tidak khawatir kita menyembah Tuhan. Iblis tidak khawatir kita melayani Tuhan di gereja. Tetapi selama itu hanya dilakukan di dalam gedung gereja, kayak bertahan saja. Dia tidak mau, iblis tidak mau melihat kita mulai keluar dalam keseharian kita. Untuk menyatakan kehidupan kita, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang telah diselamatkan oleh Yesus tengah-tengah dunia terhilang. Ada banyak orang Kristen, orang percaya tidak sadar sebetulnya ini tipu daya setan membuat kita cuma bertahan. Bukan bertindak, menyerang dalam kehidupan seharian kita. Ada banyak orang Kristen itu melampiaskan dengan penuh gairah ekspresi imannya, percayanya, pujiannya. Itu habis-habisan cuma di gereja. Menyembah Tuhan habis-habisan ekspresi cuma di gereja. Padahal yang penting bukan cuma di gereja. Ekspresi iman kita, kita nyatakan iman kita habis-habisan, pol-polan. Itu harusnya bukan cuma di lokalisasi gereja. Harusnya dalam keseharian kita, waktu kita kerja, waktu kita bermasyarakat, waktu kita bersosialisasi, waktu kita ini, waktu kita itu keseharian kita. Harusnya kita lampiaskan ekspresi iman itu di situ, saudara. Bukan cuma di gereja kita tunjukkan, haleluya, aku percaya. Waktu sehari-hari bagaimana? Sebutlah firman Allah ini lanjutan dari apa yang saya sampaikan pada hari Sabtu kemarin. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu, bukan cuma pergi. Nanti kita lihat kembali itu ayat. Saya sangat setuju yang dikatakan oleh hamba Tuhan Lynn Hammond ini. Ada banyak kita orang Kristen ekspresinya hanya di lokal dalam gereja saja. Imannya habis-habisan kita ekspresikan cuma di gereja. Dalam keseharian bagaimana? Dalam pekerjaan. Dalam pekerjaan banyak tipu daya setan ya. Dalam hidup yang kita hadapi, yang kita jalani, ada banyak godaan-godaan muslihat rayuan setan. Seringkali kita cuma bertahan. Ingat, ketika setan gak bisa kalahkan kita cuma bertahan kan. Tapi itu pun kita gak bisa maju kan. Oh yang betul, tapi memang kita tidak kalah, saya tahu. Ketika kita bertahan kita gak kalah. Tapi lama-lama juga kita akan mundur, gak bisa maju. Yang Tuhan mau itu melawan maju. Gini loh saudara ya. Coba Anda lihat dulu gambar ini sebelum saya terangkan sesuatu sama saudara. Gereja itu ternyata dirancang Tuhan bukan untuk bertahan. Berdasarkan Efesus 6, 10-13 tadi ya. Gereja Tuhan itu destininya, takdirnya, kalau saya bahasa paling gampang. Itu dirancang Tuhan bukan untuk bertahan. Tetapi untuk menyerang, melawan. Satu-satunya Alkitab itu ajarkan, gak ada yang lain. Ya, takdir gereja adalah sebagai penakluk, bukan ditaklukkan. Lihat gambar berikutnya, ketika kita melawan iblis, iblis itu bukan lawan kita sebetulnya. Lihat ayat ini kembali. Ya, karena itu tunduklah kepada Allah, Yakobus 4 ayat 7, lawanlah iblis. Ini takdirnya gereja, suruh melawan, maka ia akan lari daripadamu. Di sini kita dapat gambaran. Efesus 6 ayat 10-13, kita gabung jadi satu dengan Yakobus 4 ayat 7. Dari sini kita punya gambaran jelas tentang destiny, takdirnya, rencananya Tuhan atas hidup orang percaya kepadanya. Apa sih rencananya, takdirnya? Bukan bertahan, bukan menyerah apalagi ditaklukkan, tapi menaklukkan. Bagaimana caranya? Lawan iblis. Tapi ingat, nomor satu mesti tunduk dulu kepada Allah. Percaya dulu, berserah kepada Allah. Dan ini yang Alkitab katakan. Lawanlah iblis, maka akan lari daripadamu. Menurut saya begini, di dunia ada banyak kepercayaan ya. Di dunia ada banyak
permisi agama. Setiap agama, setiap kepercayaan itu punya prosesi masing-masing dengan Tuhan. Punya cara masing-masing terutama melawan setan. Punya cara masing-masing. Saya ulang saudara ya. Setiap kepercayaan di dunia ini ada banyak kepercayaan, ada banyak agama yang mempercayai Tuhan Allah di dunia ini. Ada banyak Tuhan, tapi Tuhan kita Tuhan Yesus. Yesus Tuhan kita mengajarkan dalam Alkitab, urusan sama setan caranya adalah lawan, serang, bukan bertahan. Apalagi kalah, enggak. Satu-satunya cuman Alkitab, satu-satunya di dunia ini hanya firman Allah, hanya Yesus, hanya kekristenan. Kalau saya boleh katakan satu-satunya, tidak ada dua, tidak ada yang lain. Yang mengajarkan ketika berurusan sama kegelapan, kuasa setan, urusan sama iblis, lawan cuman satu. Enggak ada kompromi, enggak ada bikin prosesi ini, prosesi itu. Saya teringat ketika saya mungkin 2 hari yang lalu kayaknya saya sama istri saya, dari mana ya saya sama istri waktu itu. Pokoknya saya lagi setir mobil ya. Saya lupa pergi dari Surabaya mau pulang ke Jombang atau bagaimana ya. Kayaknya begitu ya. Dari Surabaya saya pulang ke Jombang. Saya sendiri setir mobil. Ada yang telepon sama saya. Jemaat yang telepon sama saya. Dia mewakili keluarganya. Keluarga muda. Jadi ada anak muda mewakili keluarganya tentang bisnis usahanya. Tanya sama saya, Om gembala saya. Jadi saya mau tanya sama Om, ada apa? Saya nggak sebutkan namanya. Jadi anak muda ini berkata, bagaimana menurut pandangan Om sebagai gembala saya yang saya anggap mengerti sebagai orang tua saya rohani. Ini di tempat kerjaan peninggalan Papa Om, dia katakan, ini ada karyawan di situ diganggu setan. Sampai matanya kabur. Mungkin karena diabetes matanya kabur. Dia matanya kabur itu datangnya ke paranormal, orang pinter. Gitu loh kira-kira saudara ya. Datang ke orang pinter. Nah orang pinter itu, dukun itu sebutlah begitu. Di daerah kota Jombang itu mengatakan begini. Kamu matamu kabur bukan karena diabetes, bukan karena sakit. Karena kamu diganggu sama penunggu di tempat kerjaan kamu. Di tempatnya jemaat yang saya layani. Lalu dukun itu mengatakan gini, bikin selamatan, bikin sesajen, bikin tumpengan gitu ya. Ya supaya setannya nggak ganggu. Kalau Anda tanya sama saya, Pak Yohanes tumpengan boleh enggak? Loh, lihat dulu. Saya ketika ulang tahun keberapa gitu ya, itu ada jemaat kirim saya ke rumah tumpengan. Yo saya makan tumpengnya, boleh makan tumpeng. Tapi tumpengnya itu untuk ulang tahun ucapan syukur didoakan. Terima kasih Tuhan buat panjang umur segala macam. Bukan untuk selamatan. Sorry. Bukan untuk urusan sama setan tadi. Sambil ngomong gini. Dikasih tumpeng, dikasih rokok menyan. Dikasih apa lagi? Dikasih bunga, kasih minum ini, kasih apel, kasih jeruk. Sambil ngomong ini. Mbah mulai sekarang jangan ganggu tempat kerja ini lagi. Lah ini nggak boleh saudara ya. Bah, setan penunggu di sini, jangan ganggu kerjaan di sini ya, jangan ganggu mataku ya, itu yang nggak boleh. Itu namanya kompromi sama setan. Sesajen, ritual. Agama masing-masing punya ritual ngedepin setan tadi. Kekristenan ritualnya cuma satu, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Cuman satu yang mengajarkan lawan setan, cuman satu kekristenan yang mengajar tidak boleh kompromi sama setan. Sesajen, apalagi itu, ya sebangsanya itulah. Itu kalau bahasa saya itu ngediap setan. You know ngediap setan apa itu? Nyogok setan. Ya, tak kasih ini ya, ini ada apel, ini ada rokok menyan, tapi jangan ganggu tempat kerja. Aduh itu nyogok setan. Saudara, saya jawab terus terang kepada jemaat, tidak boleh. Tetapi dia diganggu Om. Iya, itu kan kerjaan kamu, itu tempat kamu, itu punya keluarga kamu. Masa mau dicampur-campur sama dengan itu, kan sudah didoakan ya sudah. Nggak usah pakai sesajen, nggak usah pakai tumpengan selamatan. Itu namanya ngediap setan. Kita tidak boleh kompromi sama setan. Cuman satu yang diajarkan oleh firman Allah. Lawanlah iblis, lawan menyerang. Maka dia akan lari daripadamu. Nomor 1 jangan lupa, mesti tunduk sama Tuhan. Makanya saya katakan tadi, ketika kita melawan iblis, iblis itu sebetulnya bukan lawan kita. Kenapa?
Karena dia bukan cuma pergi, dia lari loh. Karena mesti percaya bahwa roh yang tinggal dalam diri kita itu kuasanya jauh lebih besar daripada kekuatan kuasa roh yang ada dalam dunia ini. Asal kita percaya sungguh sama Tuhan, tunduk sama Tuhan. Iblis sebetulnya bukan lawan kita, iblis kan sudah dikalahkan sebetulnya. Tapi seringkali jujur ya, kita ini gereja Tuhan, orang percaya, mentalitas kita mentalitas minoritas. Selalu kita merasa, saya lemah Pak, saya kecil Pak. Ini bagian gambar diri kekristenan kita rusak. Ini membuat gambar diri kita ancur-ancuran, jadi pecundang. Jadi ditaklukkan bukan penakluk. Harusnya ada roh Allah tinggal dalam diri kita. Kita ini penakluk loh. Kuasa kegelapan bukan lawan sebetulnya. Mudah dikalahkan, dia lari kok. Tapi ini persoalannya. Jadi apa yang saya ceritakan tadi itu penting loh saudara. Itu berurat akar di tanah, di daerah di mana kita tinggal. Ini pesan penting. Ingat yang namanya ritual. Apa ya, kalau di tanah Jawa sesajen tadi atau selamatan. Selamatan urusannya untuk setan tidak boleh loh saudara ya. Itu ada kompromi, ada ngediap, ada nyogok setan. Jangan ganggu saya ya, tak kasih ini loh. Itu kan, itu namanya ngediap toh. Alkitab tidak pernah ajar, lawan. Cuma kadang-kadang mentalitas kita ini loh, mentalitas minoritas, kecil saya lemah. Saya teringat apa yang dituliskan dalam satu buku pencarian terakhir judulnya. Pencarian terakhir. Yang ditulis oleh hamba Tuhan bernama Rick Joyner. Dalam bukunya itu menarik, lucu juga sebetulnya. Rick Joyner mendapat satu penglihatan dalam doanya. Apa yang dia lihat? Dia lihat yang namanya anak-anak Tuhan, atau lebih tepat bahasanya Rick Joyner, tentara-tentara Allah, tentaranya Tuhan tuh anak-anak Tuhan dia. Itu ditawan gitu ya, dianiaya. Belum di neraka, saya gak cerita ngomong neraka loh, enggak loh. Di neraka setan bukan aniaya kita, itu sesuatu yang salah kan. Karena setan pun dianiaya, disiksa di neraka. Ini saya gak ngomong neraka, jadi jangan salah menangkap ya. Ini penglihatan Rick Joyner melihat, di alam roh itu ada anak-anak Tuhan itu seperti ditawan sama roh-roh jahat. Rick Joyner merasa aneh. Anehnya bagaimana? Roh jahat yang menawan. Ini roh jahat yang kekuatannya lemah. Kalau bicara pangkat secara teritorial pemerintahan, pangkatnya rendah semacam kopral. Padahal ini tentara-tentara Tuhan, anak Tuhan bawa pedang, bawa selengkap senjata Tuhan. Tapi tidak pernah belajar pakai pedangnya, tidak pernah belajar pakai selengkap senjata Allah yang mereka punya. Gak pernah, kenapa? Mentalitasnya minoritas, kecil, lemah, nanti kalah, nanti ditaklukkan. Nah itu dia, kita saudara orang gereja Tuhan. Makanya ditawan. Padahal kata Rick Joyner, kalau mereka bergerak, kalau mereka menyerang, kalau mereka menggunakan selengkap senjata Tuhan dalam nama Yesus, hai iblis pergi, mereka menang kata Rick Joyner. Tapi tidak biasa menyerang, tidak biasa melawan. Biasanya apa? Biasanya bertahan. Makanya pagi ini saya sodorkan sama saudara sebuah tema penting. Yang Tuhan mau kita bukan bertahan tapi melawan, menyerang. Ayatnya banyak bicara lawanlah, lawanlah, lawanlah. Tunduk pada Allah, lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Cuman Kristen yang tidak ada cerita kompromi. Kenapa? Karena sebuah kepastian kata Alkitab, begitu kita melawan, kita menang. Termasuk lawan masalah. Masalah pun kita nggak boleh kompromi. Termasuk hadapi kesulitan. Lawan, bukan cuma bertahan. Bukan bertahan tapi menyerang. Bergerak maju dan bertindak. Nggak boleh hadapi kesukaran cuma diam nangis bertahan. Nanti Anda mundur. Bertahan saja nanti kita kalah gitu loh. Coba lihat gambar ini. Tuhan ingin kita itu bukan hanya untuk bertahan hidup. Kata-kata ini penting loh saudara walaupun pendek. Yang Tuhan ingin, yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kita ini bukan cuman hanya bertahan hidup. Tapi bertumbuh hidup. Tapi bertambah hidup. Bertambah kuat. Bertumbuh semakin menang. Bukan cuman bertahan. Kalau Anda sering mendengar strategi dalam olahraga. Coba Anda lihat ini. Ada istilah dalam dunia olahraga. Menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Loh ini dalam sepak bola ada istilah itu, ada skemanya kan. Menyerang itu adalah pertahanan yang terbaik. Gak bisa cuma diam bertahan, dia menyerang itu pertahanan yang baik. Sambil menyerang, di situ nanti dia menang. Kalau bertahan saja ya keok, ya jadi kalah.
Tadi saya sempat katakan sama saudara, tapi sayangnya gitu ya. Mentalitas kita gereja Tuhan orang percaya, mentalitasnya mentalitas minoritas. Merasa kecil, saya ini lemah, nanti kalah, nanti ditaklukkan, nanti hancur, nanti ini dan segala macam. Mentalitasnya adalah cuman bertahan bahkan mundur. Bukan bertumbuh untuk hidup, bertambah untuk hidup, tapi cuman bertahan. Kalau Anda lihat, dan ini yang sesungguhnya terjadi. Saya cuma ingin menyadarkan saja. Banyak kita tuh seperti ini. Tapi mesti sadar ya, bertobat gitu loh. Gereja Tuhan sedang menghidupi kata bertahan bukan menyerang. Yang saya katakan itu survei, itu realita. Ada banyak gereja Tuhan menghidupi ini. Hanya bertahan, kata bertahan bukan menyerang. Saya bukan keminter, tetapi ya memang inilah yang terjadi. Salah satunya ini yang terjadi ya, para pengkhotbah tanpa sadar, termasuk saya barangkali ya saudara ya. Para pengkhotbah tanpa sadar berjasa memupuk mentalitas minoritas bertahan tadi lewat pengajaran dari minggu ke minggu. Kadang tanpa sadar kita pendeta, termasuk saya, meninabobokan jemaat ya. Jemaat terbuai dengan elusan-elusan khotbah yang menghibur. Kadang ada orang khotbah itu pendeta kadang cuma bersifat menghibur jemaat. Yang penting telinganya senang. Yang penting jemaat pulang dari gereja itu bukan dengan apa sukacita. Haleluya. Oh, dihiburkan dengan khotbah-khotbah yang menghibur. Singkat kata begini, sesungguhnya menyadarkan saya sebagai pengkhotbah pengajar jemaat bahwa jemaat ternyata bukan hanya membutuhkan penghiburan hatinya, telinganya lewat pengajaran-pengajaran pendeta di gereja. Jemaat itu butuh diperlengkapi sesungguhnya. Nah, saya menyadari ini, makanya saya menyampaikan firman Allah. Firman Allah bersifat mengajar, bukan hanya yang manis-manis. Kadang-kadang saya membawakan menghiburkan, tapi enggak terus. Nanti saya khawatir ada terninabobokan, ada terbuai. Oh, jadi Kristen enak ya, diberkati ya, oh luar biasa. Enggak, kadang-kadang saya gedor dengan firman yang keras supaya kita sadar firman yang keras itu untuk melengkapi kita. Ketika hadapi tantangan, kita enggak kalah, enggak hancur, tapi bertumbuh, bertambah semakin kuat. Ketika kita hadapi masalah, kita siap, justru kita maju mengalami kemenangan gitu loh. Satu ayat yang terakhir, saya tutup dengan ayat ini. Tentang Gideon, saya baca dengan cepat, saya terangkan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Lihat, orang Abiezer itu sedang Gideon, ini saya mau ceritakan, anaknya mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Median. Ini aneh. Mestinya mengirik gandum di tempat pengirikan gandum, tapi ini di tempat pemerasan anggur. Kenapa? Bersembunyi, takut. Gideon juga takut. Kadang-kadang mentalitas ini yang kita hidupi. Hadapi masalah, kita sembunyi takut. Itu mentalitas kita, mentalitas minoritas. Tapi lihat Tuhan datang ngomong apa. Malaikat Tuhan menampakkan diri, datang ya kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Kalau ada jadi Gideon kira-kira bagaimana mendengar kalimat ini? Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani. Kalau kita jadi Gideon, kita bingung. Gideon pasti bingung. Aku kok dibilang gagah berani, aku lagi takut sembunyi ini. Saudara, maksudnya apa ya Tuhan berkata kepada Gideon yang sedang ketakutan? Gideon, Tuhan mengingatkan Gideon. Tuhan menyadarkan Gideon. Dan pagi ini lewat ayat ini Tuhan sedang sadarkan kita, ingatkan kita yang sedang takut, yang sedang hanya bertahan hadapi kesukaranmu. Tuhan ingatkan apa? Tuhan beserta engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tuhan sedang ingatkan gini, kalau kamu bersama dengan aku, kamu bisa lakukan perkara yang besar. Kalau kamu bersama dengan aku, kamu bisa kalahkan perkara yang sukar. Kalau kamu bersama dengan aku, kamu bisa melakukan bagi Tuhan gak ada perkara yang mustahil. Tuhan sedang ingatkan kita, yang penting kita tunduk dengan Allah, berjalan bersama dengan Tuhan, kita maju bergerak, kita mengalami kemenangan. Tuhan datang kepada Gideon seperti itu. Kamu ini pahlawan gagah berani, aku menyertai kamu. Hari ini engkau yang sedang bertahan lawan kesukaran, rasanya sudah bertahan saja deh. Engkau mesti tegak mulai berdiri, lawan kesukaranmu, lawan kesulitanmu bersama dengan Tuhan. Dan ujungnya Israel kemudian menang dipimpin sama Gideon, Median dikalahkan.
Saya percaya kesulitan apapun yang sumbernya dari pekerjaan iblis. Tadi orang bisu, orang buta itu pekerjaan setan. Seringkali persoalan datang karena pekerjaan iblis. Saya percaya hari ini saudara bukan bertahan. Ketika Anda menyerang melawan bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan kemenangan yang luar biasa. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.